kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Selamat siang Pak Dirman. Selamat siang, Bu. Eh, apa Ada apa, kabarnya Bu? Pak Dirman? Alhamdulillah baik, Bu. Ada apa ya, Bu? Bapak ada waktunya tidak sekarang? Ada, Bu. Nah, Silakan, Bu. Ada yang dapat saya bantu, Bu? soalnya ada yang mau saya tanyakan ini Pak. Oh, silakan, Bu. Dengan senang hati, silakan saya dengarkan ya. Silakan, Bu. Cerita-cerita sedikit boleh Pak ya? Ya, boleh, boleh, Bu. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Nah, begini Pak, saya kan sekarang lagi pendidikan guru penggerak. Nah, jadi Oh, di awal semester ini saya merasa sedikit keberatan dengan tugas-tugas saya sebagai guru penggerak dan tugas-tugas saya juga di sekolah sebagai guru dan sebagai wali kelas. Karena di awal tahun ini untuk wali kelas banyak sekali administrasi yang harus diselesaikan. Jadi saya sedikit terlalu pusing dari mikirkan tugas-tugas ini, Pak. oh, jadi Ibu itu semenjak jadi CGP ini ada kendala atau begitu mempunyai masalah. Jadi masalahnya seperti apa itu, Bu? Hmm, seperti ini, Pak. Jadi untuk mengatur waktu. Jadi saya sulit sekali mengatur waktu antara tugas-tugas saya sebagai CGP dan tugas-tugas saya sebagai guru di sekolah dengan apa tugas-tugas yang diberikan dari sekolah itu, Pak. Jadi Oh, sangat susah membagi waktunya, Pak. oh, jadi begitu permasalahannya semenjak jadi CGP ini waktunya itu tidak bisa dibagi dengan baik. Nah, jadi seperti itu penyebabnya ya. Nah, sekarang menurut Ibu kira-kira apa yang dapat Ibu berikan atau apa solusi yang Ibu nanti akan ambil ketika menyelesaikan permasalahan Ibu uh, untuk menyelesaikan permasalahan mengikuti CGP itu? Sepertinya solusi yang akan saya ambil itu saya harus pintar-pintar membagi waktu atau manajemen waktu untuk mengerjakan tugas-tugas baik tugas dari GCP dan tugas-tugas di sekolah, Pak. Oh, jadi, pembagian waktunya mungkin nanti misalnya Ibu membagi waktunya pengerjaannya, pas ada tugas di sekolah dikerjakan di sekolah, mungkin nanti kalau ada tugas CGP dikerjakan di GP, begitu ya, Bu? Iya, Pak. Oh, jadi kesimpulannya itu permasalahan Ibu yang sekarang Ibu hadapi saat ini adalah menjadi CGP karena tidak bisa membagi waktu antara tugas mengajar di sekolah dengan tugas menjadi CGP, Bu ya. Sekarang Iya. apa yang bisa bisa tidak Ibu menceritakan kembali bagaimana nanti akan mensolusikan atau menjadi apa yang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan Ibu ambil ketika di antara keduanya itu bisa berjalan dengan baik untuk menyelesaikan masalahnya, Bu? Eh, Mungkin rencana saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini seperti untuk membuat list, list atau mengatur waktu ketika untuk membuat tugas GCP dan tugas di sekolah. Seperti kalau yang GCP dikerjakan pada sore hari dan malam hari, sedangkan yang kalau yang untuk tugas-tugas di sekolah itu saya kerjakan di sekolah dengan dalam waktu jam-jam kosong di sekolah. Jadi nantinya tugas-tugas saya akan selesai dengan baik dan tepat waktu. Oh, jadi itu solusi yang nanti akan Ibu ambil ketika menyelesaikan permasalahan Ibu tentang CGP ini, Bu ya. Bagus sekali, Ibu sendiri sudah bisa menyelesaikan solusi atau memberikan solusi yang terbaik bagi Ibu untuk melaksanakan kegiatan CGP dan untuk mengikuti kegiatan sekolah itu. Sekarang kira-kira komitmen apa yang Ibu akan lakukan ketika nanti akan melaksanakan solusi yang Ibu ceritakan kepada saya tadi, Bu? Komitmen saya itu dengan list atau penjadwalan kegiatan saya itu, saya akan berkomitmen melaksanakannya sebaik mungkin sehingga apa yang menjadi tujuan saya itu akan tercapai dengan baik. Oh, Itu yang jadi menjadi komitmen saya.
Oh iya, Bu. Oh jadi, ketika Ibu nanti melaksanakan kegiatan CGP dengan kegiatan sekolah itu akan memberikan atau membuat jadwal seperti list seperti itu, Bu, ya. Kapan Iya, Pak. menyelesaikannya, kapan misalnya menyelesaikan tugas pembelajaran di sekolah, kapan menyelesaikan tugas pembelajarannya untuk CGP. Eee, Kira-kira apa yang, apa istilahnya itu, kapan Ibu akan melaksanakan komitmen ini, Bu? Waktunya Hmm, maksudnya, waktunya Mungkin kapan? karena mungkin sudah karena minggu ini sudah berjalan sudah ini, jadi mungkin minggu depan saya akan melaksanakannya, Pak, mengatur penjadwalan tugas-tugas saya. Oh, jadi jadwal itu, nanti akan dibuat, Ibu, nanti akan dilaksanakan dengan baik. Semoga, komitmen yang Ibu jalankan ini, bisa konsisten, Bu, supaya, Ibu bisa menjalankan, kegiatan CGP-nya dan kegiatan di sekolah. Karena, itu yang paling penting, Ibu, mempunyai permasalahan. Setelah mempunyai permasalahan dengan kita ada coaching ini, Ibu mencari solusinya sendiri, nanti akan dilaksanakan oleh sendiri. Sebenarnya, masalah itu tidak ada, Bu. Masalah itu, ketika datang, kita yang akan menyelesaikannya sendiri. Nah, dengan Ibu menyelesaikan sendiri, berarti nanti akan terselesai semua. Jadi ini coaching ini kan. Nah, sekarang, kira-kira, yang akan Ibu lakukan ini, siapa saja yang akan mendukung Ibu untuk melaksanakan kegiatan, eee pemecahan masalah tadi dari komitmen yang akan Ibu laksanakan, yang mendukungnya itu? Yang mendukung Yang keterlibatan dalam iya iya, rencana saya ini, ya saya sendiri, rekan sejawat, eh, murid-murid saya, dan orang-orang terdekat saya yang akan membantu mensupport saya untuk melaksanakan rencana saya dalam membagi waktu mengerjakan tugas-tugas ini, Pak. jadi, semua ikut mendukung, sehingga terlaksananya kegiatan, Ibu di CKP dan Ibu di sekolah. Jadi, ini solusi yang bagus bagi Ibu karena Ibu sudah mempunyai solusi sendiri tentang permasalahan Ibu itu. Jadi semoga nanti, apa yang terjadi pada Ibu bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dijalankan dengan baik juga. Nah, sekarang, sebelum kita mengakhiri coaching ini, bagaimana perasaan Ibu, terhadap, perasaannya setelah kita melakukan coaching ini? Perasaan saya merasa sangat terbantu, Pak, dengan bercerita kepada Bapak tentang masalah saya, jadi keluh kesah saya saat ini. Jadi saya merasa terbantu dan memiliki penyelesaian dari permasalahan itu sendiri. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah mau menjadi pendengar saya dan berbagi, itu saja, Pak. Oh, terima kasih karena perasaannya sudah baik dan permasalahannya sudah selesai. Semoga, permasalahan yang Ibu hadapi ke depannya bisa berjalan dengan baik. Apa yang dilakukan di CGP akan berjalan dengan mulus, apa yang dilakukan di sekolah akan berjalan mulus. Jadi untuk, coaching kita hari ini saya tutup dengan wassalamualaikum, sampai ketemu dengan minggu depan karena Ibu tadi berencana akan melaksanakan komitmen itu minggu depan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Lanjut. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Oh, terima kasih, Bu. Bu, saya mau cerita nih, Bu. Ada Mau waktu cerita nggak, Bu? apa, Pak? Oh, Ada, insya Allah ada. ya, ya terima kasih ya, Bu. Begini, Bu, tadi pagi kan saya masuk di kelas, Bu. Pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran, maklumlah Bu, karena, siswanya yang baru yang saya ajarkan ini kan tahun ajaran baru juga, jadi baru ketemu Bu. Jadi ketika saya masuk tadi, dia kelihatannya separuhnya itu semuanya ada yang ribut, ada yang mengantuk, ada yang apa, nah itu permasalahannya Bu. Jadi, saya itu tidak konsen Bu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tadi Bu, itu masalahnya Bu. Oh, seperti itu. Jadi, Bapak merasa siswa-siswa Bapak tidak konsen dalam
belajar dengan Bapak karena ini di awal ajaran baru ya. Iya, Bu. Jadi, apa hambatan Bapak terhadap tingkah siswa tersebut, Pak? Nah, jadi hambatan saya ini, saya merasa risih dan merasa terganggu, Bu, ketika ada yang mengantuk, ada yang ngobrol, ada yang apa. Jadi saya tidak fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran itu dan menyampaikan materi. Jadi, konsentrasi saya itu buyar, Bu, begitu. Ya, pastinya ya kalau siswanya ribut pasti kita konsentrasi kita mengajar pun jadi tidak fokus lagi terhadap pembelajaran proses pembelajaran itu. Jadi kira-kira nih Pak, apa sih solusi yang bisa Bapak ambil dari permasalahan tersebut? Nah, jadi, saya tadi menggunakan metode, ceramah, Bu. Jadi pas saya masuk, saya menggunakan metode ceramah, sepertinya antusias dari murid-murid itu tidak terfokus dengan saya. Nah, jadi solusi nanti akan saya ambil, Bu, eee, ketika saya melakukan kegiatan pembelajarannya lagi, saya akan mengganti metode, Bu. Seperti nanti saya mau menayangkan video, saya membuat kelompok, nanti akan bisa dikatakan, setelah penayangan video dia mencari sendiri, kegiatan menggunakan PPT, itu seperti itu, Bu, supaya proses kegiatan pembelajarannya itu lebih berjalan dengan baik dan menarik, seperti itu. Sehingga, kita akan menantang, seperti itu solusinya, Bu. Jadi Bapak akan merencanakan mengubah metode pembelajaran Bapak dari yang cuma ceramah menjadi metode yang lebih menarik seperti menampilkan video, menampilkan link-link yang ini ya, agar siswa lebih tertarik dalam pembelajaran. Uh, Iya iya, Bu. dengan rencana tersebut, kira-kira strategi apa sih yang Bapak bisa bisa apa strategi Bapak untuk uh, aksi tadi berjalan dengan lancar? Strategi apa yang Bapak gunakan? Strategi saya nanti, pertama masuknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan, setelah itu nanti saya menayangkan videonya. Setelah siswa mengamati video yang akan saya tayangkan, saya akan memberikan soalnya lagi untuk memancing siswanya untuk berkreasi, berkreatif, dan setelah itu nanti akan diberikan, istilahnya dia disuruh maju ke depan, seperti itu strateginya, Bu. Sehingga, kegiatan pembelajarannya itu tidak monoton dan bervariasi. Jadi siswanya itu bisa dikatakan, dia lebih aktif, seperti itu, Bu. Nah, sangat baik sekali strategi Bapak ya. Semoga akan terlaksana dengan baik. Kira-kira Pak, ini Nah, mau dilaksanakan kapan Pak kegiatan seperti itu? karena tadi, sudah, ada pembelajaran pertama, pertemuan pertama, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya, minggu depan karena materinya itu, sudah bisa disambungkan lagi. Jadi minggu depan akan saya laksanakan dan coba dengan materi yang sama, tetapi, metode pembelajaran yang baru seperti Ibu. Jadi, minggu depan saya akan laksanakan. Oh, jadi akan dilaksanakan minggu depan. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari strategi yang Bapak terapkan tadi? Bagaimana ukuran keberhasilannya menurut Bapak? Oh, jadi yang, menjadi ukuran keberhasilannya itu, ketika nanti, kegiatan pembelajarannya itu, siswa itu menjadi aktif, siswa itu berpartisipasi, siswa itu mengerjakan tugas-tugas yang saya jalankan eee, da ko dan kondisi di dalam kelas itu, dalam kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, seperti itu, Bu. Ya, benar sekali ya Pak. Jadi itu ukuran keberhasilan yang akan dilaksanakan nanti. Kemudian apabila pastinya terdapat banyak gangguan apabila Bapak menerapkan strategi itu. Jadi apa kira-kira antisipasi Bapak terhadap gangguan-gangguan yang akan datang pada saat Bapak menerapkan strategi tersebut? Nah, jadi, ketika strategi saya jalankan, tetapi ada gangguan-gangguan itu nanti akan saya mungkin nanti minta bantuan dari rekan sejawat untuk mengawasi, karena, kita belajar dengan rekan sejawat itu saling mengawasi itu lebih efektif seperti itu, Bu. Oh, begitu. Kemudian bagaimana komitmen Bapak terhadap strategi yang akan Bapak laksanakan ini? Nah, jadi komitmen saya itu, ketika saya melaksanakan strategi pembelajaran itu, saya akan menjalankan, apa yang saya akan buat besok, yaitu untuk pertemuan minggu depan dengan menjalankannya secara konsisten, seperti itu.
Jadi akan dijalankan secara konsisten, Pak ya, komitmen Bapak Ya, untuk ya. melaksanakannya. Eh, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan strategi Bapak ini, Pak? Strategi ketika saya melaksanakan strategi ini yang terlibat yang pertama tadi itu ada rekan sejawat. Jadi dengan adanya rekan sejawat berarti bisa melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua berkolaborasi dengan murid-muridnya. Jadi murid-murid itu diberi motivasi terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Baiklah, sangat ini. Jadi setelah kita melakukan coaching ini, Pak, bagaimana perasaan Bapak pada saat ini? Uh, Perasaan saya ketika setelah melakukan kegiatan coaching ini, saya merasa terbantu, bisa mencarikan solusinya untuk kegiatan pembelajaran saya minggu depan. Jadi masalah yang saya hadapi ini bisa terselesaikan seperti itu. Baiklah, Pak, saya rasa sampai di sini saja coaching kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan. Dan sampai bertemu di minggu depan, Pak. Ya, terima kasih Bu, sama-sama Bu. Baiklah, Pak, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak